prestasi paling hebat dari Purbalingga itu kompetisi apa, Pak? Yang bikin saya merinding dan bergetar ketika ditanya ini, Mas Bangkit, jujur tanpa saya duga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Speak Sana, Speak Sini. Hari ini aku Bangkit main ke sebuah tempat di mana Arjuna dan Sri Kandi main setiap hari setiap minggu, Bang? Setiap hari. Hampir setiap hari. Sri Kandi dan juga Arjunanya Purbalingga main. Ini tempatnya kalau teman-teman biasa dolan pasti sudah tahu bahwa ini tempatnya ada di Karangbanjar. Dan aku Bangkit hari ini mau nyepik sama Pak Andi, coach, pelatih panahan di Kabupaten Purbalingga. Orang yang sudah terkenal kemana-mana tapi nggak banyak tahu orang Purbalingga ini. Pak Andi. Sehat, Pak Andi? Alhamdulillah, Mas Bangkit. Alhamdulillah. Iya, jadi ini kesempatannya memang di luar mendung gluduk-gluduk ya. Tapi di sini teman-teman habis latihan, jadi saya meminta waktu sedikit dari Pak Andi soal panahan di Purbalingga. Berapa tahun, Pak, berarti panahan hidup di Purbalingga sebenarnya? Panahan di Purbalingga itu kurang lebih sekitar 3 tahun ini, sejak saya bawa di 2017. 2017 bulan November, Iya. kita para pemanah dari Kabupaten Purbalingga sempat mengikuti event yang namanya Pra Porprov di Kabupaten Pati waktu itu 2017 Pra, sampai akhirnya berkembang di tahun 2020 ini. Tahun itu 2017 berapa orang yang menggagas? Dulu dengan panahan itu saya hanya segelintir orang. 10? Nggak sampai. Nggak sampai 10, oke. Dulu tuh nggak sampai 10 dan waktu itu disupport sama salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Purbalingga. Iya. Boleh sebut? Boleh. Salah satunya dari SMK Muhammadiyah 1 Purbalingga. Oke. Sama para guru dan banyak siswanya juga dari SMK SMK 1 Muhammadiyah Purbalingga. Ya. Luar biasa mereka support di 2017 sampai sekarang ini. Cenderung malah gurunya yang berlatih panahan selain dengan atlet-atlet panahan yang dari sekolah lainnya. 2019 Purbalingga punya atlet sekitar 50-an. Anggih. Lewat Popda itu. Lewat Popda. Lewat Popda Kabupaten. Dari yang tadinya nggak sampai 10 orang dalam rentang 2 tahun ya. Iya, betul. 2 tahun. Nah, 2020 masih sama berarti sekitar? 2020 alhamdulillah ada kenaikan. Waktu itu pesertanya sempat lonjak, ada di 75 peserta. Popda Kabupaten 2020. Sekolahnya juga sudah mulai banyak yang ikut. Nah, terus para atletnya juga sudah mulai banyak dan sudah mulai menyesuaikan yang seperti apa sih yang untuk profesional, yang seperti apa sih yang untuk kejuaraan. Jadi tidak melulu berbasis atau berkalimat panahan itu sunnah, tapi di balik sunnah itu panahan itu adalah prestasi. Seperti yang kita ketahui kalau sunnah itu biasanya hanya orang-orang yang hobi, tapi mereka nggak memikirkan adakah prestasinya, adakah jenjang kedepannya. Ya itu yang banyak kita belum tahu. Sebenarnya gimana? Ya aku juga pengen ngobrol soal itu sebenarnya, soal bagaimana banyak orang yang belajar panahan karena sunnah agama Islam gitu ya. Itu terus kemudian ada juga yang kemudian dari sunnah itu malah jadi atlet, ya kan? Banyak juga gitu. Nah, sebenarnya bedanya secara nyata membedakan aktivitas antara aktivitas yang atlet dengan aktivitas yang sunnah saja atau belajar saja itu apa, Pak, bedanya? Beda dengan teknik, salah satunya itu. Jadi kalau panahan yang arahnya prestasi, dia harus melakukan lebih cenderung rajin, karena di panahan itu mengajarkan anak untuk disiplin yang sangat luar biasa sekali. Sebagaimana kita akan melesatkan anak panah di jarak tertentu, misalnya latihan jarak 5 meter. Jarak 5 meter, 1 mili ada perubahan dalam sikap kita berdirinya,
sikap kita untuk melesatkan anak panah, itu anak panahnya sudah akan menghilang dari titik target. Segitu? 1 milinya. Iya. Oh. Iya. Makanya itu menjadi tidak konsisten kalau orangnya juga tidak disiplin ya hasilnya. Seperti itu, ya. Mas Wah, Bangkit. itu. Jadi panahan itu mengajarkan kita untuk lebih fokus ke titik targetnya, bagaimana melesatkan anak panahnya, kemudian mengajarkan kita juga untuk benar-benar berdisiplin. Oke. Nah, salah satu disiplinnya ini teman-teman, ini adalah bentuk ya. Aku juga lebih ngerti ya. Ada karet ban yang ini dibuat untuk menguji mental sebenarnya, nggak cuma membentuk anatomi tubuh ya. Jadi anatomi tubuh, jadi ini dipanteng-panteng kayak gini kayak mana gitu. Saya juga nggak kuat. Nah, itu katanya sampai 3 bulan ya menjadi coach yang edan yang belajar di istilah klub ya. Klub apa Pak jenis? Ropalo Archery. Ropalo Archery itu dijamin 1 bulan 2 bulan awal nggak nyenggol yang namanya busur dan panah, tapi nyenggolnya ini. Apa signifikannya ini Pak untuk atletnya kita? Oke, teknik awal karet, karet ban dalam. Karet ban dalam ini yang biayanya paling murah. Oh, oke. Salah satunya itu. Saya tambal ban oleh ya. Bener Mas Bangkit. Yeah. Di tempat tukang tambal ban pasti kita dapat itu. Yeah. Teknik awal adalah untuk membentuk anatomi dulu, bentuk performanya dulu, pakai karet ini. Ada sebenarnya bahannya yang kalau kita mau latihan itu pakai karet stretching, tapi kalau karet stretching kita beli harganya juga sudah fantastis. Satu karet stretching itu kurang lebih sekitar 125.000. Wah, selisihnya jauh. Oh iya. Fungsinya sama ya. Jadi saya pakai karet. Bebannya juga sama. Bebannya akan menyesuaikan nanti. Oh, okay. Jadi kalau yang ini lebih tipis, ini lebih tebal ya. Nah, yang ini bentangannya lebih lebar. Oh. Semakin lebar dia akan semakin berat. Nah, ini berarti membentuk anatomi sini. Dada, punggung, bahu. Oh. Salah satunya itu. Jadi panahan itu bukan berarti otot tangan, trisep dan bisepnya yang harus dibesarkan. Iya kan kayak gini seolah-olah pangkal ya bisa gitu. Iya. Aslinya enggak. Bukan. Jadi panahan itu nanti yang kita gunakan adalah otot trisep bukan bisepnya. Iya. Kemudian ada bagian bahu kanan dan kiri. Di samping itu juga nanti. Nah, ini di jari kita nih Mas, yang kiri. Nah, pembentukan di tulang ini. Oh, ini. Karena ini untuk narik. Nah, untuk narik. Bukan di sininya justru ya. Bukan. Yo. Jadi nanti bagiannya tangan kiri kalau kita normal, kita normal lagi, karena alhamdulillah Mas Bangkit beberapa waktu belakangan ini saya juga dipercaya sama teman-teman difabel, mereka minta latihan dan mereka minta prestasi. Ya, lanjut. Salah satunya seperti itu. Oh, oke. Nah, untuk kita yang normal, Ya. lengan kiri itu adalah mendorong, lengan kanan narik. Bagiannya kiri 50%, kanan 50%. Oh. Itu yang kemudian jadi teknik ya. Ya, betul. Itu yang akan jadi tekniknya. Oke, ini jadi tahu ya teman-teman ya kalau ternyata memanah bukan soal nanjleb saja gitu kan. Iya. Nah, itu yang kemudian jadi pembeda bagaimana orang serius dan memang hobi. Betul, betul. Dan meskipun nggak salah juga hobi itu ya. Betul. Cuma memang kalau ngomong prestasi jelas nggak mungkin. Jelas nggak mungkin. Bedanya banyak. Prosesnya banyak. Nah, untuk siap jadi seorang atlet standar lah ya, kan ada tingkatannya. Minim banget itu berapa bulan Wak latihan? Tergantung dari atletnya itu sendiri. Jadi untuk membentuk kapan dia siap dengan busurnya, kapan dia siap akan berbicara bahwa dirinya adalah atlet panahan, itu tergantung dari niat si calon atlet. Iya. Jadi biasanya kalau niatnya sudah kenceng, tekadnya sudah bulat, itu akan membantu dia untuk cepat berproses. Oke. Gitu. Ya soalnya kalau tadi saya nonton dan ngobrol dengan teman-teman dari Ropalo Archery, ana sing lemu banget, ana sing gering banget gitu ya. Jadi secara fisik itu saya tidak membayangkan bahwa atletnya adalah orang yang bertubuh kekar gitu kan.
Ya mau bal-balan bae kan badan dan kakinya kelihatan itu. Nah ini enggak. Bahkan ada yang anak kecil gempal tapi prestasinya di mana-mana. Oh, gitu. Ada. Dia anaknya kebenaran juga belum pulang. Ah, Mas ini, Mas Joya. Nah, ya nanti panggil tunjuk. Tanda bahwa seorang itu sudah siap jadi atlet dari pembentukan anatominya. Nah, body perform. Ini salah satu atlet yang punya badan gempal. Gempal kan, tapi prestasinya jangan tanya ini. Itu sudah siap jadi atlet nih. Lebih atlet dibandingkan atlet nyong loh. Oke, Mas Jo, lanjut ya. Hati-hati ya. Siap. Apa Pak tandanya bahwa seseorang itu siap jadi atlet? Dari pembentukan anatomi tubuhnya nanti. Body performanya ketika dia latihan mungkin berproses. Dari tadinya saya selalu menerapkan sama ketika saya berbicara, kamu mau have fun atau ke arahnya prestasi? Aku mau prestasi, aku pengen berdiri di podium. Nah, ketika dia pengen berdiri di podium, itu akan terbentuk dari anatomi tubuhnya dengan salah satunya tarik karet. Kemudian nanti juga ada plank. Kemudian juga nanti kita ada larinya juga. Jadi olahraganya itu berkombinasi. Selain nantinya ketika anatomi tubuhnya sudah perfect, ini sudah siap. Baru dengan alatnya. Ya. Baru dengan busurnya. Itu. Karena alat ya tinggal alat, kalau mental dan fisiknya nggak siap percuma ya. Betul, Mas Bangkit. Jadi memang harus mempersiapkan fisiknya siap, tekniknya juga sudah siap, mentalnya sudah siap. 3 kesatuan itu harus tertanam dalam diri atlet panahan. Oke. Setelah ini pasti headsetnya teman-teman gemresek ya. Karena udah deres neng balai pertemuan. Nah, Pak, prestasi, kita ngomong prestasi lah. Sebenarnya atlet Purbalingga itu seberapa besar prestasinya? Ngomong Jawa Tengah aja lah, atau bahkan nasional sudah. Sebenarnya kayak apa Pak kondisi atletnya kita? Atlet panahan ini sebenarnya kalau boleh saya bilang, yang juara atlet dari Purbalingga orangnya itu aja. Oh iya? Iya Mas Barkit, jadi regenerasinya tuh belum ada. Oke. Banyak mereka hanya datang sekedar tahu latihannya, begitu latihannya untuk ke arah prestasi, cuma narikin karet. Iya. Nah itulah pernah saya dibilang, itu pelatih gila. Datang untuk latihan panahan, tapi dikasih karet. Nah mereka nggak sadar itu. Ketika berproses dengan teknik dasarnya itu adalah teknik karet, tapi sebenarnya pembentukan untuk langkah selanjutnya. Halnya seperti itu. Jadi untuk Purbalingga kalau boleh saya bilang, kita masih kekurangan atlet, Mas Bangkit. Kondisi atletnya sekarang yang siap berapa Pak? Sampai hari ini saya sedang mempersiapkan untuk event 2021, khususnya nanti ada Dulong Mas. Kemudian nanti ada Pra-Porprov di 2021. Saya sedang mempersiapkan khusus untuk kategori standar nasional. Saya sedang mempersiapkan 6 atlet dan lapis keduanya ada 6. Jadi kurang lebih ada 12 atlet nantinya. Sekabupaten cuma 12? Yang kira-kiranya. Iya. Padahal aslinya kita butuh berapa Pak? Kalau bicara untuk event Dulong Mas, artinya gini, panahan itu ada beberapa kriteria, beberapa kategorinya. Ada standar nasional, ada recurve, kemudian ada kompon, terus ada tradisi yang jamparing, terus kemudian saat ini yang sedang ramai itu adalah berbo. Nah, recurve kita masih belum, walaupun kemarin sudah dibantu sama teman-teman dari KONI Kabupaten Purbalingga, tapi saya belum siap, orangnya belum siap. Oke. Nah, salah satunya itu. Jadi boleh dibilang recurve-nya kita nggak punya atlet kok. Kompon kita juga nggak punya atletnya. Kemudian tradisi, tradisi kita punya. Tradisi dengan pakaian adat Jawa kita sudah punya. Jadi panah yang jemparingan kita sudah punya. Nah, kemudian berbo juga kita sudah punya atletnya. Alhamdulillah berbo beberapa waktu yang lalu ada gelaran berbo tingkat dunia. Kita dari Kabupaten Purbalingga salah satu atletnya sudah duduk di 5 besar.
Oke. Waktu itu panitia penyelenggaranya dari negara Malaysia. Ya, jadi bisa dibayangkan dari 5 kategori itu, kita masih mungkin yang sudah siap itu 3 ya. 3. Yang 2 masih belum. Karena memang alatnya mahal. Iya. Berarti dan kalau atletnya cuma sekitar di bawah 15, 12-an itu kurang kompetitif sebenarnya. Sebenarnya iya. Kurang ada persaingan yang ketat untuk di wilayah kabupaten. Nah, kenapa sih kok kurang? Tapi kalau tadi seperti saya sebutkan, kenapa ketika gelaran di Popda kok bisa banyak? Iya. Dari tahun 2019 ke tahun 2020 bahkan ada penambahan. Karena sekolah yang ada di Kabupaten Purbalingga, mereka berbicaranya hanya yang penting ikut. Jadi bukan mengejar prestasi. Oke. Ini kelemahan kita. Iya. Kelemahannya adalah yang penting atletnya ditampilkan, bukan prestasinya yang dicari. Kenapa, Pak? Apa mereka masih melihat tidak bergengsi panahan? Peran serta teman-teman Dinporapar melalui guru-guru terutama guru-guru olahraga atau saya sendiri dari 2017, 2018 banyak menawarkan beberapa sekolahan untuk cabang olahraga panahan ini, tapi mereka masih belum tertarik khususnya di cabang olahraga panahan ini. Banyak yang beralasan alatnya mahal. Selesai. Jadi akhirnya nggak ada keterusannya. Tapi memang mahal. Relatif sebenarnya Mas Bang. Nggak mahal, relatif. Oke. Artinya memang kalau itu bagian dari investasi ya. Artinya mengejar prestasi. Jadi itu pasti akan kembali. Insya Allah. Siapapun bisa membeli kok. Siapapun bisa memiliki alatnya. Apakah mau yang standar nasional atau mau yang berbo atau mau yang kompon. Saya rasa ketika ini adalah prestasi, ini adalah untuk masa depan. Entah untuk anak kita atau mungkin untuk diri kita sendiri. Karena batasan umur dalam cabang olahraga panahan itu boleh saya bilang tidak ada. Tidak ada? Tidak ada Mas Bangkit. Nah itu yang jarak-jarak berarti bisa diikuti oleh umur siapapun? Umur berapapun, khususnya untuk recap. Recap itu monggo. Kalau memang masih mampu di usia 70 tahun dia narik recap. Tapi kalau sekarang ini kayaknya enggak mungkin. 60-an tahun masih mungkin. 60 masih mungkin. Iya. Ada kok pesertanya dari luar Purbalingga itu. Ada kok orangnya dari luar Purbalingga itu yang sampai hari ini masih berolahraga panahan di usianya yang 70 tahun. Jadi apapun itu adalah tinggal bagaimana niat diri kita, keinginan kita. Halnya seperti itu. Mantap ya. Jadi memang sebenarnya ke depan itu peluangnya besar. Masih cuma memang lebar. Ini belum sesuatu yang bergengsi ya di daerah ya. Khususnya di Purbalingga. Yeah. Kita bicara Purbalingga memang boleh saya bilang khusus untuk cabang olahraga panahan kita banyak tertinggal dibandingkan dengan kabupaten yang lain. Yeah. Pemalang yang waktu itu saya baru tahu mereka dengan standar nasionalnya 2019 sekarang atau sampai di 2020 mereka sudah punya recap. Banyumas tetangga kita yang paling dekat Purwokerto. Purwokerto pun juga sudah mulai banyak peminatnya, standar nasionalnya banyak, kemudian recapnya juga sudah ada, komponya juga sudah banyak. Prestasi Mas Bangkit. Iya. Nah, salah satu atlet Purbalingga itu ada yang sudah punya prestasi loh Mas Bangkit. Iya. Prestasinya itu bahkan sampai dia memperoleh beasiswa. Itu saat dia bersekolah. Ada di lulusan tahun 2020 ini, salah satu siswa dari SMK 1 Muhammadiyah Kabupaten Purbalingga dapat beasiswa hanya gara-gara panahan di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Jalur prestasinya ada. Kalau ngomong prestasi, kita sebenarnya ngomong prestasi paling hebat dari Purbalingga itu kompetisi apa, Pak? Yang bikin saya merinding dan bergetar ketika ditanya ini, Mas Bangkit, jujur tanpa saya duga, 2019 bulan Juli, waktu itu persiapan Jawa Tengah dengan PON, diikuti sebanyak 33 kabupaten yang lain.
Purbalingga sudah menempatkan podium di juara 3 khususnya untuk standar nasional. Oke. Kalau kemarin mungkin ada pembinaan yang lebih atau apa, atau taruhlah anak kita yang dari Purbalingga juara 1, mungkin dia akan jadi atlet PON Jawa Tengah. Nah, kesempatan itu ternyata tidak sebagus saat pertandingan itu. Oke. Nah, karena di jeda 6 bulan kemudian ada kejuaraan provinsi Jawa Tengah khususnya, alhamdulillah kita Kabupaten Purbalingga salah satu anak terbaik kita dari yang sekolah di SMK Negeri 1 Kutasari. Kutasari, iya. Nah, halo Mas John, ini anakmu tak bicara ini, Pak Trisno. Ya. Itu menempatkan podium juara 1 untuk kategori standar nasional. Oke. Purbalingga. Kemudian untuk kategori bergu kita berdiri di podium ketiga setelah Semarang dan Klaten. Artinya memang secara bergu ataupun personal kita kompetitif di level Jateng ya? Seperti itu Mas Bangkit. Jadi levelnya sudah di provinsi. Levelnya ya? Bahkan kalau boleh saya tambahin, 2019 itu ada gelaran event Piala Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta. Itu event yang bertaraf nasional. Iya. Purbalingga menempatkan podium di kategori individunya putra. Iya. Itu juara 2. Kemudian untuk kategori bergu putri kita berdiri di podium 3. Di podium 2. 2 malah. Kemudian yang putra kita di podium 3 untuk standar nasional. Kalau standar nasional artinya sudah nasional. Sudah nasional, dan itu hanya untuk nasional Indonesia. Karena kalau nanti mau mengarah ke dunia, berarti alatnya yang kita pakai adalah recap. Beda lagi alatnya. Itu. Itu dalam kondisi kita nggak kompetitif di kabupaten. Di kabupaten, betul. Padahal kalau kompetitif pastinya beda lagi kan? Insya Allah. Iya, karena ada. Mental dan daya juangnya kan udah beda. Kalau sekarang pilihannya cuma itu aja kan, secara tidak sadar kadang ada lah pasti aku bisa mewakili Purbalingga. Gitu. Betul. Padahal kalau kompetitif pasti wah luar biasa. Ya, ngomong soal prestasi dan panahan ya. Kadang aku sih jujur heran Pak. Memang panahan itu kan bukan kultur kita. Ngomong olahraga bahkan itu dari 2017 ke sini orang nggak paham itu lah. Panahan. Nah, apa yang membuat seorang Andi itu kemudian hanya bergiat panahan? Kita babat alas banget Pak. Loh, iya Bu. Ini dari cerita tadi kan faktor 2017 sampai 2019 kan babat alas banget itu. Betul Mas. Bahkan disebut pelatih gila gitu, ngajari sing ora jelas gitu, kemudian tapi ada hasilnya ya secara gitu. Apa Pak sing menjadi motivasi seorang Andi untuk panahan lah gitu? 2015 sebelumnya boleh cerita sedikit ya. Saya tak ke flashback ke belakang. 1998 saya juga bagian dari masyarakat Purbalingga. Saat itu lulus sekolah 98, baru kemarin sore saya 98 lulus SMA. Lulus SMA ya. Saya dulu sekolah di SMK Muhammadiyah 1 Purbalingga. 98 lulus, kemudian saya merantau ke Jakarta, berproses sampai saya kenal dengan teman-teman panahan yang ada di Jakarta, kenal dengan teman-teman panahan di mana saya tinggal waktu itu. Nah, ketika saya memutuskan untuk pulang ke Purbalingga 2015, saya bawa istri, keluarga, anak. Saya memang dari 2013, 2014, 2015 saya belum pernah melihat ada atlet kabupaten khususnya dari Purbalingga ini yang bertanding di luar atau khususnya untuk cabang olahraga panahan. Saya merasa sedih waktu itu. Kenapa sih nggak ada? Nah, sampai akhirnya ketika saya bawa keluarga, saya pindah ke Karangbanjar. Saya bawa panahan. 2017 saya mulai memberanikan diri membuka sebuah klub panahan namanya Ropalo Archery, dan sampai hari ini saya bisa membawa teman-teman yang khususnya dari Kabupaten Purbalingga. Memang bukan perkara mudah, karena dulu itu ketika saya memperkenalkan panahan selalu dibilang ini adalah sunnah.
Karena terlepas dari sunnah, seperti yang tadi kita bahas, Mas Bangkit, itu adalah hobi, itu adalah kegemaran, dan mereka tidak tahu dengan ini ada prestasinya. Prestasinya untuk siapa? Kalau boleh saya bercerita, Mas Bangkit, sampai hari ini saya ketemu sama panjenengan, dikasih kesempatan berbicara seperti ini. Anak-anak yang tadi saya sebutkan, itu juga bukan anak-anak yang dari golongan orang mampu. Mereka itu boleh saya bilang ngapunten, ada salah satu yang anaknya tukang beca. Kemudian bapaknya yang hanya sebagai buruh serabutan, tapi kemauan dari anaknya untuk punya prestasi seperti tadi kita dengar cerita ada Mas Agus Prianto yang sampai di tingkat provinsi, ada Mas Romi Trimono, kemudian disusul tadi sama adik-adiknya. Ada Mas Rizky yang dari SDIT Harapan Umat, domisilinya di Kecobong. Dia sampai jadi artis di level Jawa Tengah karena anak SD. Itu anak SD tuh, Mas Bangkit. Nah, dia selalu jadi artis di mana kategori atau jarak untuk anak SD dia selalu menjuarai. Halnya seperti itu. Nah, coba kamu di belakang sini, Nah, itu anaknya tuh, Rizky. Ini Rizky Azizi. SDIT Harapan Umat kelas 6. Ini artisnya Jawa Tengah. Jadi kalau ada kompetisi bocah Purbalingga ki sing digoleti. Betul, Mas Bangkit. Itu suatu kebanggaan sekali karena sosok Rizky ini menjadi barometer sama seusianya. Gitu. Sudah kayak gitu levelnya ya. Lah, itu beneran Pak Andi itu sampai nggak ngeramik rumah gara-gara untuk ikut kompetisi itu? Aduh. Sampai sekarang katanya rumahnya itu bagian depan belum dikeramik. Karena keramiknya diganti medali. Proses itu beneran, Pak? Subhanallah lah. Jadi nanti boleh lah Mas Bangkit main ke rumah. Jadi di rumah saya tidak ada yang istimewa, Mas Bangkit. Tidak ada yang istimewa. Biasalah seperti gubuk-gubuk yang lainnya. Saya hanya punya kemauan waktu itu sisa uang pesangon dari tempat saya kerja sama teman-teman, saya boleh dibilang dipinjemin dulu, dikasih modal. Nah, kita berproses. Saya berproses. Panahan itu seperti apa? Purbalingga waktu 2017 masih belum banyak orang tahu panahan itu seperti apa. Dulu pernah ada yang datang, Pak, panahannya seperti ini. Pak, saya sampai bilang, panahan yang Bapak pakai itu hanya untuk sekedar latihan, tidak untuk berprestasi. Selalu saya jelaskan sampai akhirnya ketika saya berani menggelontorkan, diberi kepercayaan sama teman-teman di Inporapar, saya gelontorkan event Popda untuk cabang olahraga panahan. Dulu jujur Mas Bangkit, saya juga disupport Bu Kustina. Kalau nonton ini terima kasih Ibu, supportnya panjenengan. Ya, luar biasa itu. Seperti itu Mas Bangkit. Dan nggak menyesal nggak punya keramik di rumah? Sudah terlupakan lah itu. Sudah terlupakan. Jadi kalau ya wallahualam itu cerita lawas saya sama teman Mas Imam Semut, matur nuwun, sudah pernah selalu berkunjung ke rumah. Tinggal Mas Bangkit nih yang belum main ke rumah. Ya nanti lah kita bisa ngobrol-ngobrol. Dan sekarang sebenarnya kalau kita kan ngomong di Purbalingga, nggak semua olahraga nggak pernah lepas dari peran pemerintah. Betul. Tadi udah cerita di Inporapar juga sudah support luar biasa. Sebenarnya kalau melihat kondisi sekarang, apa sih yang dibutuhkan sama olahraga panahan itu? Karena kalau lihat tadi saya ngobrol juga dengan teman-teman, Unperba sudah mulai bergerak. Itu kan dunia pendidikan yang menurut saya akan turut mendorong ya, karena SDM-nya secara fisik berbeda dengan yang biasanya kan pasti SMP, SMA, SD gitu. Ini mahasiswa. Nah, sebenarnya kalau ngomong pemerintah dan kemudian pihak-pihak yang di luar itu sekolah yang punya itu, sebenarnya panahan itu butuhnya apa, Pak? Yang belum kita punya secara resmi, khususnya untuk di Kabupaten Purbalingga ini, kita belum punya lapangannya, Mas. Jadi kalau toh apa butuh lapangan? Dari mana ngebon? Safety first yang pertama, keamanan. Safety ya. Keamanan yang harus kita junjung tinggi dalam olahraga panahan ini adalah itu dulu. Keamanannya, safety first-nya itu yang kita harus perhatikan.
Jangan sampai ketika kita memanah di belakangnya kok ada kerumunan orang, di jarak-jarak tertentu ada orang lagi main bola. Oh iya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Iya, di Kabupaten Purbalingga ini atau yang ada di lapangan tempat kita latihan di Karangbanjar ini, kita ketika latihan kadang-kadang terganggu dengan kerumunan orang yang saat itu mungkin sedang main bola. Iya. Dan itu juga nggak salah ya, wong karena lapangan bareng-bareng ya. Iya, iya. Salah satunya itu kita kadang-kadang harus menyesuaikan. Nah, saya sama Mas Gunaryo kadang-kadang, Mas Gun gantian ya besok buat panahan dulu ya. Mas Gun, halo kalau nonton. Ya, Gunaryo itu yang bal-balan, Gunagol. Cek di YouTube-nya Bang Wismo udah ada itu. Salah satunya seperti itu, Mas Bangkit. Nah, lapangan itu butuh lapangan indoor, apa outdoor, apa sebenarnya yang penting safety, tidak ada orang. Gitu. Dalam cabang olahraga panahan ini, Mas Bangkit, iya. Kalau kita selenggarakan di lapangan terbuka, jarak dalam sebuah turnamen itu kurang lebih sekitar 70 meter. Berarti kita harus punya lapangan yang panjangnya 100 meter ya? Kurang lebih seperti itu. Lapangan sepak bola panjangnya itu ya. Memang benar-benar lapangan sepak bola. Karena 70 meter. Itu untuk kategori recap. Insya Allah siapapun yang nonton ini nantinya berkenan untuk mensupport kita di kategori recapnya. Ya. Recap 70 meter, jadi paling tidak di belakang sana atau tempat kita berdiri kurang lebih ya itu tadi 100 meter Mas Bangkit. Aman. Itu untuk lapangan outdoor. Iya. Kemudian kalau di indoor, iya. Indoor itu pun sudah diatur sama World Archery. World Archery itu apa? Itu adalah tingkatan di level dunia yang mengatur semua organisasi panahan sedunia. Entah itu Indonesia, entah itu Malaysia, negara ASEAN pun yang ngatur World Archery. Iya. Atau bahkan ada lagi FITA, di situ Federation Association Archer. Nah, seperti itu. Jarak di indoor itu adalah 18 meter. Oh, lebih kecil. Lebih pendek, lebih. Iya, makanya balai pertemuan Karangbanjar ini cukup mendukung sekali. Saya terima kasih sama teman-teman Pemdes Desa Karangbanjar yang sampai hari ini support untuk cabang olahraga panahan di Kabupaten Purbalingga ini. Terima kasih Pak Kades Tatang, mantap. Iya, Pak Kades muda ya. Pak Kades muda, energik. Betul. Ini pertanyaan paling tidak penting dari semua pertanyaan. Waduh. Ini kalau apa betul misalnya panah itu bisa membelok-belok, kemudian sangat terpengaruh oleh angin dan sejenisnya, Pak? Kan ngerti maca kan komik, gitu, kartun gitu. Kayak gitu, ya nyong takon sekalian karo ahli nih, bisa nggak sih panah belok kayak gitu? Sebenarnya ya ora lah. Nggak ada cerita seperti itu Mas Bangkit. Karena biasanya hanya halusinasi daripada kaum halu. Okay. Jadi panahan kalau sudah jarak 50 meter atau 40 atau 30 dia akan parabolik. Akan seperti itu. Jadi kalau nggak ada panahan dia akan belok ke kiri, kemudian ke kanan lagi, kemudian lurus ke depan, ya nggak ada. Tadi teknik panahan itu untuk jarak tertentu, taruhlah di jarak 30, kadang-kadang itu sudah parabolik. Nah, ini adalah tugas berat dari seorang pelatih bagaimana biar tidak terjadi parabolik seperti itu. Gitu. Lurus terus. Kita usahakan itu adalah harus lurus. Apakah itu dari busurnya atau dari anak panahnya? Nah, itu tugas dari pelatihnya. Seperti itu, Mas Bangkit. Siap. Oke, terima kasih Pak Andi atas waktunya. Kita bisa speak sana speak sini tentang panahan. Salah satu dari bidang olahraga di Purbalingga yang terus menghasilkan prestasi, terus menghasilkan atlet-atlet. Ya, harapannya atlet-atlet baru terus bermunculan nih. Insya Allah. Karena terbukti ya kita banyak berkiprah di olahraga di bidang yang lain. Padahal panahan juga bisa membantu itu. Ya. Betul, Mas Bangkit. Terima kasih Pak Andi atas waktunya. Siap, Mas Bangkit. Terima kasih.